Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Komunikasi Profesi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang konsep dan teknik membawa acara MC dan membuat notulensi rapat. Sebelumnya, kami perkenalkan dosen pengampu kami yang terhormat Bapak Dr. Haji Ali Arifin, Magister Manajemen. Kami dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Untuk presentator pada materi kali ini, halo, saya Rohmatul Farwah Kholison dengan nomor induk mahasiswa G04217057, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dan teman saya, halo, nama saya Muhammad Afif Izzuddin dengan nomor induk mahasiswa G94217100, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Baik, kita akan menginjak materi yang pertama, yaitu konsep dan teknik membawa acara atau MC. Sebelum itu, kita harus paham dulu, apa sih pengertian dari pembawa acara atau MC? Kalau kita tahu bahwa membawa acara adalah suatu proses berbicara dengan cara mengatur susunan atau jalannya acara agar acara tersebut bisa berjalan dengan baik dan tersusun rapi atau sistematis, maka pembawa acara adalah seseorang yang mengatur atau memberikan narasi dan informasi mengenai susunan suatu acara atau kegiatan. Pembawa acara sendiri banyak untuk nama-nama pembawa acara sendiri. Ada yang membaginya sebagai Master of Ceremony atau MC, lebih kita kenal dengan MC. Ada juga presenter, ada juga host. Host ini lebih ke arah non-formal. Kemudian banyak sekali penyebutan dari pembawa acara sendiri. Sarah dalam bukunya menyatakan bahwa pembawa acara dan MC ini berbeda, tetapi dalam kaitannya dalam satu kesatuan, yaitu pembawa acara. Kita lihat untuk definisi MC sendiri adalah, menurut Sarah, Master of Ceremony biasanya untuk acara hiburan dan semi hiburan, sebab tuntutan kreativitas dan improvisasi lebih tinggi. Seorang MC harus mampu membaca situasi, menciptakan suasana sesuai dengan karakteristik acara, dan memungkinkan adanya dialog dengan audiens. Jadi secara keseluruhan, MC ini masuk ke dalam pembawa acara. Tetapi dalam beberapa referensi membedakan antara MC dan pembawa acara. Pembawa acara untuk acara yang lebih formal, sedangkan MC, presenter, dan host lebih ke arah semi non-formal, semi formal atau non-formal, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, yang harus diketahui oleh seorang pembawa acara adalah, yang pertama, acara yang dibawakan. Seorang pembawa acara harus mengerti dia membawakan acara apa, sehingga dengan hal itu dia bisa mempersiapkan bagaimana mengatur dirinya pada acara tersebut, mengatur bahasanya ketika acara tersebut. Kemudian yang kedua adalah orang yang hadir dalam acara tersebut. Siapa sih yang menjadi audiens dalam kegiatan tersebut? Sehingga akan ada pemilihan diksi, kemudian kalimat-kalimat yang efektif dan lain-lain. Hal ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah tempat dan waktu acara tersebut dilaksanakan. 3 komponen ini yang penting atau yang menjadi dasar yang perlu diketahui oleh seorang MC. Kemudian, selanjutnya adalah hal yang perlu dimengerti atau hal yang perlu dipahami, modal dasar yang perlu dimiliki oleh pembawa acara sendiri. Yang pertama adalah suara. Suara ini menjadi modal utama bagi seorang pembawa acara, karena suara merupakan medium atau alat perantara untuk mengadakan komunikasi dengan hadirin. Untuk suara pria, biasanya keras, berat, mantap, dan iramanya berwibawa, sedangkan seorang wanita haruslah lembut, namun mantap dan iramanya berwibawa.
Usahakan pembawa acara menggunakan suara yang wajar dan tidak dibuat-buat. Suara aslilah yang paling baik dan sesuaikan pula dengan acara yang dibawakan. Sehingga suara ini menjadi penentu untuk susunan acara dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah penampilan. Penampilan ini meliputi segala sesuatu yang ada pada diri seseorang dengan perpaduan antara gerak, mimik, keserasian berbusana, disertai dengan nada dan irama yang diucapkan. Jadi penampilan di sini meliputi seluruh penampilan dari pembawa acara sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kondisi. Kondisi ini ada bagiannya, yang pertama adalah persiapan, yang kedua ketenangan, dan yang ketiga adalah disiplin. Persiapan di sini maksudnya adalah seorang pembawa acara harus mempersiapkan apa saja yang diperlukan ketika acara dan apa saja yang susunan yang akan disampaikan. Siapa saja yang akan menyampaikan pidato, siapa saja yang akan menampilkan kegiatan ini, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua adalah ketenangan. Ketenangan ini sangat berpengaruh ketika pembawaan acara pada hari hanya atau tepat pada berlangsungnya acara. Karena tanpa ketenangan, pembawa acara akan terlihat tidak menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah disiplin. Maksudnya disiplin di sini, pembawa acara harus tepat waktu sesuai dengan susunan acara yang sudah dibentuk. Hal ini harus diusahakan oleh pembawa acara. Kemudian yang keempat adalah teknik. Teknik ini meliputi bahasa yang diucapkan, intonasi, pernafasan, dan pelafalan. Kemudian yang keempat adalah redaksi. Susunan kalimat yang sederhana, singkat, jelas, itulah yang baik. Jadi pembawa acara harus dengan pandai mengatur redaksi atau susunan kalimat yang tepat untuk disampaikan kepada audiensnya, sehingga audiens dengan mudah menyerap kalimat-kalimat tersebut. Dan yang terakhir adalah latihan dan latihan. Untuk menjadi MC yang baik, membutuhkan waktu untuk belajar dan berlatih. Tidak mungkin sekali jadi seorang pembawa acara langsung bisa menjadi seorang pembawa acara profesional. Tidak, tetapi diikuti dengan latihan-latihan sebelumnya. Karena dengan latihan, seorang pembawa acara akan lebih mantap ketika membawakan acara saat acara berlangsung. Kemudian selanjutnya adalah faktor kebahasaan seorang MC. Di sini, faktor kebahasaan ini meliputi bahasa dari MC. Bahasa di sini ada 4 nantinya yang akan dibahas. Yang pertama adalah pelafalan. Pembawa acara harus mampu melafalkan bunyi bahasa secara tepat agar tidak menimbulkan kasak-kusuk pendengar, sehingga pendengar ini mendengarkan dengan jelas dan mengerti. Contohnya saja ketika menyampaikan kata saudara. Selamat pagi saudara, padahal yang benar adalah saudara. Maka, selamat pagi saudara, hal ini akan lebih nyaman di telinga pendengar dan pendengar tidak akan merasa terganggu dengan hal ini. Kemudian yang kedua adalah diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang digunakan pembawa acara dalam memandu acara. Diksi ini berpengaruh kepada siapa audiens yang kita ajak untuk mendengar, siapa audiens yang kita hadapi. Diksi di sini, misalnya audiens lebih paham untuk kita mengatakan efektif. Untuk menjelaskan kata tepat, maka kita menggunakan kata tepat sebagai daripada kata efektif. Kemudian kata hemat daripada kata efisien. Kenapa hal ini? Dikarenakan untuk lebih memudahkan audiens dalam mengerti apa yang kita ucapkan. Kemudian yang ketiga adalah intonasi. Intonasi menyangkut 4 hal, yaitu tekanan, nada, tempo, dan jeda. Untuk tekanan sendiri, menyangkut keras lemahnya suara. Jadi keras lemahnya suara yang kita lontarkan. Kemudian nada berkaitan dengan tinggi rendahnya suara. Kita bermain dengan tinggi rendahnya suara. Kemudian tempo berhubungan dengan cepat lambatnya berbicara, dan jeda menyangkut pemberhentian.
Kita harus mengetahui bagaimana intonasi yang baik dengan 4 hal pencakupan tadi. Dan hal ini akan diketahui dengan cara latihan dan latihan. Kemudian yang keempat adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan secara singkat, lengkap, dan mudah diterima pendengar. Banyak sekali pembawa acara yang tidak bisa menyampaikan secara efektif atau secara tepat dengan banyak berbelit-belit atau pengulangan kata. Nah, ini yang harus dihindari oleh seorang pembawa acara. Kemudian, selanjutnya adalah faktor non-kebahasaan. Kalau tadi berhubungan dengan kebahasaan, sekarang non-kebahasaan. Apa saja? Yang pertama adalah sikap tenang menghadapi masa. Sikap tenang ini yang harus dimiliki oleh seorang pembawa acara. Ketenangan dapat tercipta bila pembawa acara itu yakin akan kemampuan dirinya dan rasa percaya diri lebih besar daripada rasa ketakutan atau kecemasannya terhadap audiensnya. Jadi, hal ini akan menentukan nanti berlangsungnya atau pembawaan dari pembawa acara sendiri. Kemudian, yang kedua adalah tampil mengesankan. Penampilan yang mengesankan adalah penampilan yang penuh wibawa, cerah, bersemangat, wajar, tidak berlebihan, tidak manja, tidak kemayu, dan tidak malu-malu. Sehingga ini proporsinya adalah sedang saja, dan cerah tidak terlalu berlebihan, tapi cukup sedang dan tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah cepat, tanggap, dan kaya inisiatif. Maksudnya di sini bahwa pada ketika hari H berlangsung atau ketika acara berlangsung, bila ada perubahan dari susunan acara atau orang-orang yang akan menyampaikan pidato atau sambutan, maka secara tanggap, pembawa acara akan merubah semua susunan yang tadi berubah dengan cara cepat, tanggap, tanpa ada orang mengetahui atau terlihat acara itu kurang baik untuk dilihat oleh pendengar. Maka hal itu bentuk dari non-kebahasaan dari MC yang harus dipenuhi. Kemudian yang keempat adalah kaya improvisasi dan memiliki rasa humor. Terutama pembawa acara yang membutuhkan ini pada acara hiburan dan tidak resmi. Jadi harus mempersiapkan diri dengan kaya improvisasi dan humor yang bisa mencairkan suasana saat acara berlangsung. Kemudian yang kelima adalah memiliki suara yang enak didengar. Hal ini merupakan faktor yang penting juga dalam non-kebahasaan MC. Suara yang enak didengar ini akan membantu audiens untuk lebih memahami, untuk lebih mendengarkan apa yang disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah tidak emosional. Maksudnya di sini pembawa acara harus memisahkan atau melupakan perasaan yang sedang bergejolak dalam dirinya, seperti sedih, kesal, marah, dan sebagainya. Karena ketika pembawa acara sudah sampai atau sudah menampilkan dirinya di depan umum, maka harus ceria, harus bersemangat, dan mengikuti acara yang sudah sudah dibawakan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana menjadi MC yang baik. Di sini ada beberapa tugas pokok dari MC itu sendiri. Yang pertama adalah menyambut hadirin. Nah, ini menjadi titik poin pertama ya, menyambut hadirin dengan baik. Ketika hadirin datang atau kemudian para hadirin mulai duduk, itu disambut dengan ramah dan baik. Kemudian yang kedua adalah sambut pembicara. Jika ada suatu acara yang memiliki pembicara, maka sambut pembicara, karena hal itu akan bentuk penghormatan kita terhadap beliau. Kemudian yang ketiga adalah kenali temanya. Seperti tadi, ini masuk dalam persiapan, kita harus tahu tema-temanya, tema kegiatan itu seperti apa. Kemudian yang keempat, sampaikan humor. Hal ini untuk mencairkan suasana. Mungkin apabila dalam semi formal ini, humor ini tidak terlalu berat, tetapi dapat mencairkan suasana atau dapat diterima baik oleh pendengar. Kemudian yang kelima adalah sampaikan susunan acara. Jadi biasanya pendengar itu ingin tahu apa saja sih susunan acara selama kegiatan itu, maka pembawa acara harus menyampaikan susunan acara tersebut. Kemudian, setelah itu kenalkan pembicara dan simak dan catat setelah pembicara menyampaikan, dan tetap santai dan rileks. Jangan sampai
ketika pembicara sudah mulai, kita menyata tapi kita tidak santai, atau sedang khawatir akan acara, waktunya akan molor dan lain-lain. Hal ini diharapkan untuk dihindari. Kemudian yang terakhir adalah menutup acara. Berikut secara keseluruhan bagaimana menjadi MC yang baik. Kemudian poin yang selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang MC. Yang pertama, tampil dengan busana yang baik dan sopan, serta disesuaikan dengan acara. Nah, ini penting sekali. Seorang MC harus bisa menyesuaikan, baik itu busananya. Misalnya, acaranya adalah pernikahan, tetapi dia berbusana untuk hiburan ulang tahun. Nah, itu tidak cocok. Jadi harus menyesuaikan semuanya. Seakan-akan ketika acara berlangsung semuanya tersusun rapi, begitu pula dengan pembawa acaranya. Kemudian yang kedua, meletakkan pengeras suara tepat di depan mulut. Hal ini akan mempengaruhi besarnya suara yang akan dikeluarkan. Nah, orang-orang atau audiens akan lebih menyerap atau lebih mudah mendengarkan apabila suara atau pelafalan lebih didengar atau lebih jelas. Kemudian yang ketiga adalah mengucapkan salam pada awal dan akhir acara. Ini tidak boleh hilang ya. Mengucapkan salam. Ini baik non-muslim atau muslim harus mengucapkan salam sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang keempat, tidak selalu melihat catatan tetapi tidak menghafal. Jadi MC itu biasanya memiliki pegangan untuk susunan acaranya. MC atau pembawa acara ini harus sudah paham, tidak selalu melihat catatan yang ada di tangannya, tetapi juga tidak hafal. Jadi sambil melihat, kemudian sampaikan, lontarkan, kemudian sambil melihat, lontarkan, tidak hanya monoton kepada tulisannya saja. Ini yang harus dihindari. Kemudian yang kelima adalah ketika tampil harus beranggapan tidak pernah salah. Kenapa hal ini perlu diperhatikan? Karena ketika seorang pembawa acara sudah tidak yakin kalau dia bisa menyampaikan dengan baik, maka hal ini akan mempengaruhi performa dia ketika acara berlangsung. Jadi, untuk pembawa acara, solusinya adalah jangan beranggapan salah. Teruslah tampil dengan beranggapan tidak pernah salah. Jadi ketika ada kesalahan ucapan yang dia ucapkan, dia langsung tanggap untuk berganti kepada diksi atau pemilihan kata yang lain, sehingga akan tertutupi oleh kesalahan tadi akan ditutupi oleh ketanggapannya. Nah, ini yang perlu diingat oleh para pembawa acara. Jadi secara keseluruhan tadi sudah mencakup apa saja sih yang harus dimiliki, apa saja sih faktor kebahasaan yang harus dimiliki oleh MC, kemudian faktor non kebahasaan, lalu bagaimana menjadi MC yang baik, dan hal-hal yang harus diperhatikan atau dihindari oleh seorang MC. Jadi disinilah konsep dan teknik membawa acara. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait konsep dan teknik menulis notulensi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dari pengerti notulensi. Notulensi sendiri itu maksudnya adalah sebuah catatan atau sebutan tentang berjalannya suatu kegiatan, baik itu pada saat rapat, seminar, diskusi, atau sidang dari dimulai awalnya kegiatan hingga selesai. Pada KBBI sendiri, sebenarnya kata notulensi itu tidak ditemukan, entah itu dari kesalahan dari dari pihak KBBI-nya lupa atau bagaimana. Akan tetapi yang jelas di sana terdapat dua kata, yaitu ada notula dan notulis. Sedangkan notula itu adalah sebuah catatan tentang kegiatan, kemudian notulis sendiri itu adalah orang yang mencatatnya. Kemudian ada ditemukan juga kata notulen, akan tetapi notulen tersebut itu kembali merujuk kepada kata notula. Kemudian sebelum lanjut kepada slide berikutnya, sebenarnya dari penjelasan ada beberapa jenis notula atau notulis. Yang pertama yaitu notula harfiah. Yang dimaksud dengan notula harfiah ini ialah notula yang pencatatannya kata per kata atau kata demi kata secara menyeluruh dari pembicaraan ketika rapat sedang berlangsung.
tanpa menghilangkan ataupun menambahkan kata lain. Notula ini biasanya berbentuk dikte atau catatan stenografi. Biasanya notulis menulis kembali hasil rekaman dan kemudian dicatat kembali. Setelah notula harfiah, ada juga notula rangkuman. Notula rangkuman adalah catatan ringkas tentang pembicaraan atau diskusi ketika rapat sedang berlangsung. Kemudian, notulis dituntut untuk terampil untuk memilah dan memilih setiap pembicaraan. Biasanya, notulis hanya berfokus pada pembahasan yang menyangkut tema ataupun tujuan dari rapat tersebut. Kemudian lanjut kepada fungsi notulen. Fungsi notulen yang pertama yaitu sebagai bukti tertulis bahwa kegiatan telah dilaksanakan. Di sini, notulen bisa dijadikan sebuah laporan pertanggungjawaban apabila ada beberapa pihak yang menanyakan terkait kegiatan tersebut, ataupun beberapa pihak yang menanyakan hasil rapat tersebut. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu bisa menjadi tolak ukur sukses tidaknya kegiatan ataupun rapat tersebut. Jadi, ketika rapat berlangsung, pasti akan ada kinerja yang akan diraih. Kemudian, pada saat rapat berikutnya, kita bisa melihat bagaimana kinerja yang telah dilakukan sebelum rapat ini, setelah rapat yang sebelumnya. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dikarenakan di dalam notulen terdapat jadwal kegiatan, oleh karena itu notulen bisa dijadikan sebuah acuan pelaksanaan kegiatan bagi peserta maupun bagi notulis itu sendiri, agar dapat memahami apa saja yang akan dibahas dalam rapat tersebut, agar dapat memilah dan memilih apa saja yang penting dimasukkan dalam sebuah notulen. Selain fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya, notulen bisa dijadikan sebagai surat perjanjian, akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat-syarat. Syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat cakap suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Notulen rapat harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Kemudian bisa dibawa ke ranah hukum apabila terjadi penyelewengan akan janji-janji yang telah disepakati dalam rapat. Pembahasan berikutnya yaitu susunan notulensi. Susunan notulensi di sini ada kepala notulen, isi notulen, bagian akhir, dan penandatanganan. Nah, di kepala notulen di sini ada nama atau tema kegiatan, kemudian jam, hari, tanggal, dan tempat kegiatan itu. Kemudian unsur-unsur yang dimaksud di sini yaitu adalah para tamu undangan. Biasanya kalau di perusahaan itu ada CEO, direktur, dan manajer, dan beberapa peserta rapat lainnya. Kemudian saat berlangsungnya acara dijelaskan pada sambutan ataupun pembahasan pembukaan. Kemudian lanjut kepada isi notulen. Isi notulen di sini ada kata pembukaan. Kata pembukaan ini merujuk kepada tujuan rapat, kemudian pembahasan saat rapat, hingga keputusan dari hasil rapat, hingga penutup. Notulen yang sangat penting itu ya di bagian isi notulen ini. Kemudian di bagian akhir notulen terkait rapat tersebut diberi nama, biasanya di bagian akhir ini cuma ada nama ketua dan sekretaris ataupun notulennya. Nah, untuk kasus penandatanganan ini biasanya untuk kerjasama antara perusahaan ataupun untuk dokumentasi sendiri, akan tetapi yang sangat urgent bagi perusahaan untuk dijadikan sebagai pembanding antara rapat satu dengan rapat sebelumnya dan dijadikan sebuah berkas. Kemudian di slide berikutnya yaitu ada contoh notulensi. Yang pertama yang di sebelah kiri yaitu ada notulensi rapat. Kemudian ada notulensi hasil seminar. Untuk secara garis besar hampir sama, akan tetapi isinya yang berbeda karena di sini rapat dan sebelahnya adalah seminar.
Sebenarnya tidak hanya satu lembar, bisa jadi ini bisa berpuluh-puluh halaman jika tergantung dari rapat ataupun kegiatan yang dijalankan. Apabila rapat yang dijalankan sangat penting dan banyak pembahasannya, otomatis notulensi juga akan banyak. Baik, begitulah pemaparan dari kelompok kami terkait bagaimana konsep dan teknik membawa acara, MC, dan menulis notulensi. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua,